Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Hari ini kita sudah kedatangan sebuah mobil dari Suzuki, low MPV-nya Suzuki. Ini di sebelah saya sudah ada All New R3 GL 2018 Pre-Improvement. Nah, di sebelah saya ini sudah ada All New R3, tapi yang model sebelum improvement ya, pre-improvement. Nah, ini kalau kita lihat dari gen pertama, sekarang ini yang ini gen kedua, kita lihat modelnya itu berubah total. Kalau yang dulu itu modelnya agak membulat-membulat, modelnya lebih elegan. Sekarang ini modelnya tajam-tajam, lebih tegas-tegas garisnya, lebih sporty. Tapi kita juga mau lihat, karena di generasi ini sebetulnya ada hal-hal yang kurang begitu baik di mobil ini, tapi untuk desainnya secara overall ini saya suka. Grillnya ini juga sudah model baru ya. Kalau yang dulu itu kan cuma garis-garis saja, sekarang udah ada garis putus-putusnya. Ini termasuk lumayan futuristis, karena kalau sekarang itu yang lagi musim ini kan lampu mobil itu dibuat pixelated. Nah, ini terserah kalian mau ngomong pixel atau enggak, tapi kalau dari jauh ini sepertinya kayak penuh kayak pixelated gitu. Kemudian untuk bagian lampunya, ini yang saya paling suka dari R3 yang baru ini. Kenapa? Karena dia menggunakan proyektor. Jadi di kelas ini satu-satunya mobil yang menggunakan proyektor ya, sementara ini cuma R3 ini aja. Bahkan ada pesaing-pesaingnya yang awalnya itu menggunakan lampu proyektor, kemudian karena improve menggunakan lampu LED, jadi dia kembali ke kristal multi reflektor. Sedangkan di R3 ini dia masih menggunakan lampu full halogen yang ratingnya juga masih bohlam. Nah, hal pertama yang saya kurang suka dari R3 GL ini adalah di bagian fog lamp. Memang ini sudah diberi housing fog lamp, tapi untuk di generasi terbaru ini fog lampnya malah hilang. Saya juga nggak tahu kenapa, karena di generasi yang sebelum ini, yang generasi pertama, saya juga sempat pakai yang generasi pertama, itu tipe GL-nya saja sudah mendapatkan fog lamp. Kemudian untuk desain bagian bawah ini nggak ada komplain ya, sporty, bahkan ini ada satu garis yang sepertinya membelah housing fog lampnya yang besar ini, bagus, kelihatan sporty banget. Untuk bagian depan ini yang mengganggu saya selain fog lamp, satu lagi di bagian atas ya, ini masih menggunakan antena yang model long pole. Ini agak sedikit kelihatan jadul ya. Kalau yang sekarang kan sudah banyak yang menggunakan model shark fin atau bahkan yang tinted ya, yang di print di kaca itu ya. Oke, sisanya nggak ada komplain. Modelnya bagus, matanya sipit. Ada yang bilang kayak Innova, tapi kalau saya bilang oke lah, desainnya depan cukup sporty. Kemudian sebelum kita pindah ke bagian lain, kita mau lihat mesinnya dulu. Selain di bagian depan, perubahan terbesar juga terjadi pada sektor mesin. Seperti yang kalian tahu, R3 yang generasi pertama itu menggunakan mesin 1400 cc K14B. Nah, di R3 terbaru ini dia sudah menggunakan mesin yang baru, pengembangan dari mesin sebelumnya. Volumenya naik menjadi 1500 cc. Ya betul, sekarang dia berkode K15B, menghasilkan tenaga 104,7 PS dengan torsi maksimal 138 Nm. Nah, tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 4 percepatan otomatis ataupun transmisi 5 percepatan manual. Kap mesin ini masih belum ada peredam ya, tapi sudah dicat warna bodi, bagus. Kemudian yang cukup disayangkan, bagian dalam mesin ini sepertinya terlalu terbuka ya. Sebetulnya kalau dikasih penutup bagian bawah lebih bagus, jadi kelihatan mesinnya enggak. Ini kita bisa langsung lihat paving di bawah ini. Selainnya oke, sudah ada ABS juga.
beralih ke bagian samping dari mobil ini, langsung terlihat mobil ini ukurannya membesar, jauh lebih membesar. Kalau yang dulu banyak yang bilang bagasinya kekecilan, nah ini sekarang di generasi yang baru ini All New R3 ini sudah jauh lebih panjang daripada yang lama. Panjangnya sekarang 4,4 meter dengan lebar 1,7, tingginya 1,7 meter. Wheelbase-nya masih sama di angka 2740 mm. Nanti akan kita lihat apakah bagasinya sekarang sudah mengalami perbaikan atau belum. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Sekarang modelnya berubah total. Satu-satunya yang masih mirip pintu baris kedua dan jendela yang besar. Ini memang dipertahankan dari generasi pertama. Kemudian untuk spionnya sendiri, karena ini tipe GL ya. Karena ini tipe GL, dia masih belum ada lampu sennya di bawah sini, di fender. Kalau yang tipe di atasnya, dia sudah mendapatkan lampu di spion, lampu sen di spion ya. Untuk handle dia juga sudah model hand grip, bagus. Tapi masih belum keyless, karena ini tipe yang GL. Kalau tipe yang di atasnya, dia udah keyless. Kemudian di bagian samping ini ada satu yang paling mengganggu saya, yaitu velgnya. Nah, corak velgnya ini terlalu ramai, terus seperti apa ya, agak ketinggalan. Kalau sekarang banyak yang menggunakan dual tone, dia masih single tone, dan desainnya ini bener-bener, kalau saya pribadi saya nggak suka. Jadi kalau saya punya mobil ini, yang pertama saya ganti pasti velgnya. Dia sudah menggunakan ban ukuran 185 65 ring 15. Depan sudah menggunakan rem cakram, di belakang masih biasa seperti sekelasnya, masih menggunakan rem tromol. Kemudian pindah ke belakang. Nah ini, kalau kalian bisa lihat, kacanya sekarang jauh membesar karena ini memang tambah panjang. Nanti bakal kita lihat akomodasi di belakang juga. Terus yang saya suka, di bagian belakang ini dia dibuat menyambung, jadi atapnya ini seperti floating roof. Atapnya ini seperti floating roof, dan itu bagus. Nah, kalau melihat dari bodi samping ini berbeda ya. Jadi kalau yang lama itu dia kayak garisnya itu lebih kalem-kalem, cuma dari atas miring sedikit ke bawah. Memang sudah ada yang bagian bawah ini, tapi yang sekarang dipertegas. Kemudian untuk yang garis bodi yang atas ini saya suka karena ini dibuat lebih tegas, jadi seperti lebih menguatkan kesan sporty dari mobil ini. Kalau yang lama itu kan lebih elegan. Terus ada satu yang unik di bagian pilar A, yaitu rumah dari spionnya. Ini ada dibuat garis lurus ke depan, dia dari pilar A tembus sampai ke bagian atas fender. Ini unik sih. Kalau saya bilang unik dan menambah kesan sporty. Oke, kemudian untuk garis ini juga diteruskan sampai ke fender bagian depan. Kalau yang dulu itu seingat saya sih nggak sampai fender depan ya. Jadi ini bagus banget, mendukung kesan sporty dari mobil ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang mobil ini juga terlihat perbedaan yang sangat besar. Kalau sebelumnya ini lampunya itu cuma kecil aja seperti ini, bentuknya membulat. Nah ini kalau kita lihat sekarang ini bentuknya bener-bener beda. Karena ini tipe GL, jadi untuk lampunya ada sedikit perbedaan dengan yang tipe di atasnya. Jadi kalau tipe di atasnya itu menggunakan LED bar, jadi bagian atas ini bisa nyala sampai ke samping. Cuma sayangnya tidak diteruskan sampai ke bagian bawah sini, jadi yang bawah ini nggak bisa nyala. Kemudian untuk lampu rem sebetulnya dia itu menggunakan LED dots. Tapi karena ini tipe GL, jadi dia hanya mendapatkan LED dots saja. Jadi untuk lampu rem dan lampu malam yang ini aja, nggak ada LED bar. Kemudian untuk lampu sein dan lampu mundur ini masih menggunakan bohlam. Nah kalau kita lihat di bagian atas ini masih polos ya. Ini karena tipe GL. Kalau kalian pesan yang di atas ini tipenya GX, terutama yang GX Sports, Suzuki Sports, itu dia sudah mendapatkan spoiler belakang. Tapi ini sudah cukup oke lah ya, sudah ada high mount stop lamp, sudah ada washer, minimal meskipun dia belum ada defogger, tapi dia sudah dilengkapi dengan wiper. Nah kemudian di bawah sini ini juga kesannya unik ya. Biasanya orang kalau pabrikan mobil lebih tepatnya, kalau membuat mobil
turun dari sini langsung ya, tapi ini sedikit dibuat seperti kayak ada bonetnya sedikit, seperti kayak apa ya, kalau orang bilang biasanya seperti wings ya, tapi bukan juga. Jadi ada tekukan di sini, barusan dia turun ke bawah, kemudian diberikan krum seperti ini, jadi kesannya sporty, masih ada krum-kruman sedikit, jadi nggak terlalu polos di belakang, cukup oke, nggak over krum juga. Kemudian untuk bagian bumper, nah ini dia juga sudah dilengkapi dengan parking sensor, ada 2. Kemudian turun ke bawah sudah ada mata kucing reflektor ini yang bentuknya horizontal. Kalau yang XL7 mungkin bagian belakangnya mirip ya seperti ini, tapi dia dibuat horizontal. Dan untuk yang XL7 bagian lambang Suzuki ini dia di blackout hitam. Kemudian ban serep ada di bawah, knalpot ada di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian untuk lampu dari plat nomor masih bohlam biasa. Bukaan dari bagasi ini masih belum tombol elektris ya, jadi masih handle biasa. Oke, nah sekarang kita lihat bagian bagasinya. Ini improvement besar dari Suzuki. Kalau sebelumnya itu banyak yang komplain bagasinya kecil. Sekarang kalau kalian bisa lihat, ini kalau baris ketiga ditegakkan, ini posisi paling tegak, paling rebah segini. Kita coba ambil tengah-tengah seperti ini. Bagasinya ini masih sangat lega, bahkan ini masih bisa kalian extend seperti yang kalian lihat mungkin di video Livina. Saya ada mention di situ. Saya suka bagasinya R3 karena dia masih bisa di-extend. Bagian bawahnya ini masih ada ruang penyimpanan dan ini sangat besar. Dan yang lebih mengasihkannya lagi, kalau misalkan di kebanyakan rivalnya di tempat penyimpanan bagian bawah ini disekat-sekat, kalau yang R3 ini dia dibuat seperti ini. Dia full dari kiri ke kanan, tidak ada sekat. Kemudian lantai ini bisa diturunkan ke bawah. Nah, dengan konfigurasi seperti ini akan sangat membantu kalau kalian membawa barang yang tinggi. Jadi saya sudah mention di video yang Livina itu, kalau disuruh pilih ada opsi seperti ini, saya akan lebih suka opsi yang seperti ini. Kemudian untuk tempat penyimpanan di belakang, nah untuk dongkrak sudah tersimpan rapi di samping. Oke, udah itu aja. Di sebelah kiri tidak ada tempat penyimpanan, hanya sebelah kanan aja. Kalau dengan kondisi bagasi seperti ini kalian masih merasa kurang luas, ini masih bisa diperluas dengan cara melipat bangku jok baris ketiga. Lipatannya ada di atas ini. Dia bisa rata lantai, dan kalau masih kurang luas lagi, kalian masih bisa melipat jok baris di depannya. Dengan kondisi seperti ini, kalian bisa membawa barang yang sangat banyak. Dan ini lantainya cukup rata ya, dari belakang sampai ke depan. Mungkin di sana ada naik sedikit, dan ini merupakan salah satu yang terluas di kelasnya. Sekarang kita berada di kabin depan dari All New R3. Pertama-tama kalau kita lihat dari door trimnya dulu, ini door trimnya bahannya plastik semua. Ini ada sedikit penurunan dari R3 yang lama, cukup disayangkan karena yang tipe GL yang generasi sebelumnya di sebelah sini diberikan fabric. Kalau sekarang ini full plastik, jadi ya cukup disayangkan. Seharusnya kalau generasi baru lebih ada peningkatan, tetapi di All New R3 ini ada sedikit downgrade. Kemudian panel di sini ini adalah plastik warna abu-abu, diberikan tekstur. Masih oke lah ya, untuk kesan sporty masih
dapat. Kemudian handle-nya untuk handle masih plastik, ini sama dengan model R3 yang pertama, generasi pertama. Kemudian ke bawah lagi ada pengatur untuk spion, kemudian ada door lock, window lock, power window, all auto hanya sisi driver aja. Kemudian kalau ke bawah, kalau kalian bisa lihat di sebelah sana, ada tempat penyimpanan dan ada cup holder, kemudian ada speaker. Kemudian berbicara mengenai desain dashboardnya, ini saya suka. Ini desain dashboardnya sporty, sekaligus ada kesan tangguh. Sekarang modelnya lebih ngotak-kotak ya. Kalau yang dulu itu lebih membulat, sekarang kalau kita lihat desainnya ini lebih mengotak tegas. Modelnya garis-garis gini dari ujung ke ujung ini nyambung. Ada yang bilang ini kayak punyanya Audi, tapi oke lah kalau menirunya ke mobil yang lebih bagus, oke. Kemudian yang bisa dibuka tutup hanya yang bagian pinggir ya. Ini kalau seperti ini bagus sekali sih kalau saya lihat. Untuk yang bagian tengah ini nggak bisa dibuka tutup. Kemudian karena ini tipe GL, jadi head unitnya ini masih belum monitor, dia hanya layar biasa. Mungkin kalian bisa lihat sedikit. Oke. Nah, seperti ini. Yang lucu adalah ini kalau untuk menaik turunkan volume memang agak menyulitkan, tapi terlihat canggih. Ini bisa digeser seperti ini, atau kalian bisa tekan tanda plus atau minus. Ini seperti layar sentuh. Memang terlihat modern, terlihat canggih, tapi kalau saat kita sedang menyetir ini cukup merepotkan karena kita harus mengalihkan pandangan, tidak ada tombol-tombol fisik yang bisa kita rasakan. Tapi kalau kalian pilih yang model GX ke atas, dia sudah diberikan layar monitor. Oke, terus beralih ke bagian bawah, di sini tombol lampu hazard. Kemudian kembali lagi ada downgrade di bagian AC. Karena di bagian AC ini yang R3 lama tipe GL, dia pengaturannya lengkap, ada kepala kaki defogger dan untuk defogger depan. Kemudian untuk pengaturan suhu ini cuma bisa diatur suhunya, nggak ada heaternya. Kalau model yang lama sudah ada heater. Kemudian downgrade terjadi lagi di sini. Ini model slide ya untuk open close air-nya. Padahal yang dulu itu model elektrik tinggal pencet-pencet. Nah, ini ada dua dummy di sini, nggak tahu buat apa. Tapi untungnya Suzuki sudah mendengarkan keluhan dari konsumen. Jadi untuk yang model improvement untuk tipe GL, untuk AC-nya sudah diganti AC digital dan itu pengaturannya yang terlengkap sampai saat ini. Untuk kelas low MPV dia yang terlengkap, ada heaternya juga. Kemudian turun ke bawah, dia ada colokan 12 volt. Sudah aux USB, ada aux dan USB. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka. Ada dua cup holder yang untuk tipe GL ini tidak mendapatkan ventilated ya. Jadi kalau yang tipe GX ke atas sudah ada ventilatednya, udah ada lubang AC-nya di sini, jadi bisa menjaga minuman kalian tetap dingin. Automatic 5 percepatan, handbrake masih model otot, tapi ini oke lah. Saya masih lebih suka yang ini daripada yang elektrik. Kemudian di bagian belakang ini kalau model yang dulu dia itu ada cup holdernya, tapi di sini diganti dengan soket 12 volt. Kemudian beralih ke bagian setirnya. Setirnya ini sporty banget, cuma memang bahannya terasa agak terlihat kurang mahal untuk yang tipe GL. Ini bahannya masih poliuretan. Ini desainnya sporty, saya suka dengan flat bottom. Kemudian di bagian tengah ini ada krum-krumnya, lambang Suzuki, masih oke, bagus. Kemudian untuk memanjakan tangan jempol kalian harus pilih tipe yang di atasnya, karena untuk mengatur audio masih belum dapat untuk tipe GL. Kalau yang tipe GX ke atas dia sudah dapat pengatur audio dari sebelah sini, tapi untungnya dia masih dapat untuk Bluetooth teleponi, untuk pengaturan Bluetooth dan teleponi. Kemudian kita pindah ke bagian cluster. Ini instrumen cluster yang memang masih dia sederhana, masih kalkulator, masih analog, tapi saya suka sekali karena bentuknya ini
sporty, jarumnya dia ke bawah itu sporty banget. Biasanya kalau kita lihat mobil-mobil kan jarumnya itu agak ke, mungkin startnya di angka 40 ini ya nolnya, tapi kalau ini ke bawah jadi kesannya sporty banget. Terus di sini ada apa aja kita lihat, ada trip A, trip B, kilometer. Oke, itu aja. Terus ini ada pengatur kecerahan. Oh sorry, yang di sebelah sini ternyata ada real time konsumsi bahan bakar, ada average, ada range untuk jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada. Oke, udah kembali lagi. Wah, termasuk cukup irit ya. Kalau menurut MID sih 111, tapi kita kalau mau tahu aslinya kita harus ukur full to full, karena kalau yang R3 sebelumnya untuk MID-nya itu selisihnya cukup banyak. Dan sepengalaman saya waktu memakai R3 dulu, kurang lebih tipe GL manual itu kurang lebih dalam kota saya pakai itu dapatnya sekitar 110, 19 sampai 110. Untuk bahan dashboard ini semuanya masih menggunakan hard plastik, bahannya agak sedikit ngondoi sedikit. Ini kalau ditekan-tekan ini masih kerasa murahnya, bisa goyang. Untuk airbag ada hanya dua di setir dan di pengemudi depan. Kemudian untuk tempat penyimpanan tertutup hanya ada satu. Ini masih belum soft opening ya. Oke, masih cukup oke. Ke bagian atas untuk sun visor yang bagian penumpang dia sudah ada vanity mirror, tapi saya nggak ada penutupnya. Kemudian tengah ini ada lampu. Kemudian yang belum improve sampai saat ini yaitu spion tengah. Ini dari generasi pertama, ini fix gini aja, nggak ada pengaturan day night view. Kemudian untuk yang sisi pengemudi, sun visor-nya ini juga masih polos. Masih polos, nggak ada card holder atau apapun. Kemudian untuk bagian samping ini juga masih belum ada hand grip. Nah, untuk hand grip baru ada di penumpang depan sebelah kiri, dan ini juga downgrade, kurang rapi juga. Ini masih kelihatan bautnya. Kemudian kalau yang dulu itu modelnya retract, kalau yang ini sekarang modelnya fix. Kemudian di samping-samping masih banyak tombol kosong. Ini ada 3 tombol kosong. Di sini hanya ada tombol untuk parking sensor aja, mati nyalakan parking sensor. Kemudian di bagian bawahnya sedikit ini ada tempat penyimpanan kecil, mungkin untuk menyimpan kartu atau uang receh ya. Kemudian pengaturan jok. Pengaturan jok karena ini tipe GL, jadi dia hanya bisa maju mundur dan recline. Untuk pengatur ketinggian masih belum tersedia di tipe ini. Di tipe GX ke atas baru tersedia. Bahan jok sendiri ini modelnya cukup sporty. Ini bahannya fabric, tapi ada 3 macam ya. Yang di bagian alasnya ini bertekstur, ini agak seperti kayak parasut ya. Jadi dia agak halus-halus gitu. Kemudian yang di sini agak seperti sweat sedikit. Kemudian yang ini agak seperti jeans ya. Jadi dia mengkombinasikan 3 bahan. Bentuknya cukup sporty. Kemudian untuk rasa duduknya ini, untuk penopang samping ini cukup menopang tubuh ya. Ini juga cukup lebar dudukannya. Untuk side supportnya juga cukup oke meskipun empuk. Kemudian untuk bagian punggung seperti kebanyakan low MPV dia rata, jadi belum ada lumbarnya. Lumbar sportnya masih kurang sih. Satu lagi downgrade di mobil ini terjadi pada seat belt. Jadi seat belt ini tidak bisa diatur. Kalau yang generasi pertama dia bisa diatur naik turun, tapi entah untuk generasi kedua ini sampai yang model improvement dia masih belum bisa diatur. Untuk headrest ini peningkatan luar biasa, ukurannya gede banget, super gede. Yang lama nggak segede ini, pengaturannya cuma bisa naik turun tapi. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Masuk ke row kedua adalah hal yang paling menyenangkan buat saya. Dari generasi pertama, row keduanya R3 ini paling menyenangkan karena
luas banget, paling luas. Kalau saya bilang lebih luas dari rival-rivalnya. Ini depan posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Ini posisi paling mundur, kita dapat 5 jari. Dan ini rasanya masih luas banget di bawah ini, kakinya wow. Luas banget. Lantainya juga hampir flat floor ya. Ini cuma ada sedikit gundukan mungkin untuk jalurnya knalpot. Mobil ini front wheel drive, luas banget. Kemudian improve terbesar ada di sini. Kalau yang generasi lama ini seperti mengganjal di tumit. Kalau generasi baru ini bener-bener kursinya kita mentokkan, ini tidak mengganggu sama sekali. Wow, luas banget di belakang. Saya suka, ini juga maju mundurnya jauh banget. Wow, sampai saya nyepit gini masih, ini belum paling depan, masih bisa lebih depan lagi. Jadi kalian bisa lihat maju mundurnya jauh banget. Pengaturannya memang fleksibel. Kemudian di bagian atas kita sudah dapat AC double blower. AC double blower ini sama persis dengan yang digunakan di generasi pertama. Hand grip, nah ini penurunan. Sekarang model fix, kalau yang dulu model retract. Kemudian kalau kalian bisa lihat di bagian samping door trim, ini semua bahannya masih menggunakan hard plastik. Bahkan yang bagian ini seharusnya dulu menggunakan fabric, lebih besar juga. Sekarang sudah lebih mengecil, tapi plastik. Kecuali kalian beli yang tipe GX ke atas, ini sudah mendapatkan fabric. Kemudian ada handle masih plastik, power window, di bagian bawah masih ada speaker, cup holder, juga ruang penyimpanan kecil. Kemudian kembali lagi posisi duduk. Ini kepala juga masih luas, masih ada 5 jarian lebih sedikit. Untuk saya yang tinggi 180 derajat, 180 cm. Jadi masih tersisa lebih dari 5 jari. Yang disayangkan lagi, di generasi pertama dia mendapatkan armrest, tapi di generasi kedua ini armrestnya dihilangkan. Tapi sekarang sudah kembali untuk yang model improvement. Cuma saya agak lupa yang GL dapat atau enggak, tapi yang pasti untuk yang tipe GX ke atas dia sudah mendapatkan armrest. Headrest di belakang cuma 2. Saya nggak tahu sih kenapa pabrikan mobil ini susah sekali memberikan headrest di baris tengah ini, padahal akan sangat nyaman kalau misalkan ada 3 headrest, karena ini mobilnya cukup luas. Ini jadi kalau diisi 3 penumpang saya rasa ini masih cukup nyaman. Seat belt untuk penumpang kiri kanan mendapatkan yang 3 titik, sedangkan yang di tengah masih 2 titik. Di atas cuma ada 1 lampu kabin seperti ini, masih lampunya semua masih halogen ya, warnanya kuning, masih belum ada yang LED. Oke, karena ini mobil dengan 3 baris bangku, kita akan coba di baris belakang. Tapi sebelumnya, karena ini tadi sisa 5 jari, supaya cukup, kita akan sisakan 2 jari di depan. Oke, seperti ini, sisa 2 jari. Oke, sekarang kita coba ke belakang. Sekarang kita mau coba baris ketiganya, tapi sebelum ke baris belakang, saya mau kasih lihat di bangku baris kedua ini ada 2 tombol, 2 tuas. Yang pertama yang di bawah ini untuk mengatur reclining, ataupun kalian kalau misalkan ingin melipat jok ini supaya rata lantai, jadi dia yang melipat hanya bagian atas. Ini sudah ada top tether ya, jadi joknya ini sudah isofix, sudah oke. Nah, kalau kalian mau ke belakang, memang sistem dari R3 ini nggak seperti mobil-mobil yang lain. Ini masih seperti yang gen pertama, jadi one touch sliding. Jadi kalau kita pakai yang tuas yang di atas, kita tarik, nah dia akan langsung membuat ini miring, kemudian kita tinggal dorong seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Nah, di bagian belakang ini, oke, kita naikkan dulu headrestnya. Sudah dapat 2 headrest. Kemudian ini duduk yang paling tegak, akan kita rebahkan sedikit. Oke, ini yang paling rebah dan ini yang paling tegak, mungkin kita ambil tengah-tengah. Oke, posisi duduk seperti ini. Ini kalau buat saya, kakinya ini masih luas yang di bawah. Kaki masih luas banget, bahkan kita bisa masuk sampai ke dalam-dalam ini, luas banget dalamnya. Kemudian untuk legroom ini sisa 1 jari. Untuk headroom mengejutkan, karena ternyata
nggak cukup ini, belum sampai ke headrest sudah nempel ke atas. Jadi mungkin yang di belakang ini lebih cocok untuk orang yang tingginya di bawah 180, mungkin 175 ke bawah ya, 170 atas sedikit mungkin masih bisa. Terus yang saya suka di bangku baris belakang ini nggak seperti low MPV yang lain. Kalau kalian lihat ini duduknya hampir menopang paha dengan baik. Kalian lihat ini nggak jongkok sama sekali. Ini kurang sedikit sudah enak banget untuk perjalanan jauh untuk orang dewasa bisa. Kalau yang lain biasanya direkomendasikan untuk anak kecil ya, karena agak jongkok. Kalau ini orang dewasa bisa, tapi mungkin yang nggak setinggi saya, ini pasti enak sih di belakang kalau perjalanan jauh, karena ini posisi duduknya hampir mirip dengan di row kedua. Kemudian di samping-samping ini juga kacanya besar, jadi kalau orang yang claustrophobic nggak akan ketakutan karena ruang sempit. Hand grip lagi-lagi ini downgrade. Kalau yang dulu generasi pertama itu dapat, tapi yang model fix sekarang malah hilang total. Di samping ada cup holder 1, kemudian ini bisa untuk armrest. Di samping juga, samping sebelah kiri ini juga ada cup holder 1, tapi masih belum mendapat USB slot ya. Kalau yang improvement ini untuk tipe GX ke atas sudah ada USB slot untuk ngecas. Oke, untuk seat belt juga sudah dapat yang model 3 titik. Oke, mungkin di belakang itu aja. Yuk sekarang kita mau ngerasain gimana rasa berkendara dari All New R3 ini. Nah, yuk sekarang kita jalan mau ngerasain gimana sih rasanya. Yang agak lucu ini yang ngerasain setirnya belum terbiasa. Bawahnya ini kan masih sudah flat bottom ya. Kalau mobil-mobil yang lain atau mobil yang saya punya itu semuanya masih bulet-bulet, agak lucu sih bawanya. Dan saya juga kaget masih bisa nyetir manual. Terakhir nyetir manual tahun 2015, jadi udah 7 tahun, dan untungnya masih bisa setir manual. Untuk visibilitas R3 ini dari awal, generasi awal sampai sekarang yang saya rasakan sih visibilitasnya oke. Depan, samping, ke belakang kacanya besar-besar. Spion meskipun fix ini juga masih oke, pas ke belakang. Kan kadang ada seperti March punya saya itu agak susah ngaturnya, kurang nggak bisa pas gitu dengan kaca belakang. Kalau ini kelihatan semua. Terus untuk suspensi ini nggak seempuk Livina, tapi oke lah, lumayan. Masih dalam batas wajar. Kita barusan lewati speed trap itu nggak terlalu mengguncang, jadi nggak terlalu ngocok ke perut. Koplingnya ringan, terus ini perpindahan giginya juga nggak terlalu panjang ya, jadi enak. Tek gitu, presisi. Kemudian untuk posisi duduknya ini karena nggak bisa diatur ketinggiannya, ini buat saya agak ketinggian. Meskipun ini ya sudah kayak gini, nggak tahu bisa, kalau yang bisa disetel nggak tahu bisa lebih rendah lagi atau enggak. Tapi buat saya ini ketinggian. Jadi posisinya itu agak seperti kalau kita duduk di kursi makan. Tapi oke sih, masih oke. Untuk setir meskipun ini cuma bisa diatur tilt aja, jadi belum bisa teleskopik. Masih cukup normal ya, di kelasnya ini masih cukup banyak yang nggak bisa teleskopik. Tapi ini posisinya enak juga, udah pas dari badan ke setir ini, nggak terlalu jauh juga, sudah oke. Ini mungkin karena dari sini juga lumayan keluar ya. Terus untuk pengaturan lampu masih standar, ini masih belum ada mode auto. Kemudian untuk wiper di sebelah kiri sudah bisa intermittent, tapi masih belum bisa diatur intervalnya. Terus untuk remnya juga rasanya oke, cukup pakem meskipun belakang masih tromol. Terus untuk spion juga ukurannya cukup pas, jadi ke belakang lihatnya enak, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Pilar A-nya ini juga nggak terlalu tebal, jadi blind spotnya minim. Oke, mobil ini enak sebetulnya. Saya juga pernah punya yang
Generasi pertama itu perawatannya mudah, murah, mesinnya juga bandel. Waktu itu saya masih sering keliling, jadi kilometernya waktu itu cukup, jalannya cukup cepat juga. Jadi saya beli mobil itu tahun 2012, kemudian saya jual di 2015, itu kilometernya udah hampir 70.000. Untuk perawatannya murah sih, Suzuki R3 perawatannya murah, terus spare partnya juga nggak mahal. Untuk tarikan sih nggak yang kenceng-kenceng amat, tapi udah oke lah, lebih dari cukup lah ini, lebih dari cukup ini. Mesinnya cukup bandel sih waktu itu, jadi sampai dari saya beli sampai saya jual R3-nya itu saya nggak ada yang ganti yang macem-macem, cuma paling ganti busi, servis rutin, tune up, shock breaker masih oke, paling ganti ban ya, paling ganti ban itu aja. Sisanya waktu saya jual itu masih oke semua, cuma memang karena kebutuhan mobil waktu itu, mobil yang lebih besar, jadi akhirnya kita jual. Sempat pakai Serena C24, tapi cuma setahun kita balik kucing cari mobil yang kecil, yaitu March. Jadi March itu Marchnya itu beli tahun 2015, jadi R3 itu kemungkinan saya jual 2014, cuma pakai 2 tahun, berarti itu kilometernya sudah 70.000-an. Oke, enak sih. Cukup nyaman. Mungkin di depan nanti kita mau coba sedikit akselerasinya, jalannya kalau di depan lurus. Kekedapan kabin juga cukup oke. Ini dari tadi suara-suara juga cukup senyap. Road noise dari bawah juga cukup teredam dengan baik. Ini mobil sudah jalan kilometer 74.000, tapi masih minim bunyi rattle di dalam. Mungkin kita coba, kita dari berhenti, ini kita mau coba tarik ya. Ada spin sedikit. Oke, tarikannya memang nggak bisa dibilang berlebih, tapi ini sudah lebih dari cukup enak. Ini nggak ada kerasa kekurangan tenaga, apalagi ini yang transmisi manual. Enak, perpindahan giginya mulus, koplingnya enteng, kemudian tenaganya juga seperti merata ya, jadi nggak ada lonjakan tenaga yang berlebih. Kadang ada mobil yang di RPM bawah itu dia tenaganya kurang, di RPM atas dia barusan terasa tenaganya. Nah, ini kita mau berhenti sebentar, kita mau coba handlingnya gimana. Kita tunggu sebentar. Kita coba di kecepatan 40. Oke, sudah 40. Masih cukup oke. Memang terasa body roll yang bagian belakang terasa agak liar sedikit ya, tapi masih dalam batas toleransi dan masih bisa dikontrol. Untuk setirnya sendiri ini sudah electric power steering, jadi ini udah ringan, tapi ini masih oke. Nggak seperti yang Ignis. Kalau yang Suzuki Ignis itu banyak yang bilang untuk yang awal-awal itu dia nggak balik ke tengah. Kalau yang ini dia masih bisa balik, cuma memang kalau yang electric power steering ya kita tahu lah ya, untuk rasanya terisolasi, agak terisolasi dari jalan, minim feedback. Sama dengan ini juga minim feedback. Setirnya ini pas banget, jadi genggam rasanya enak, udah tebel gitu. Mungkin kalau punya ini nggak usah dikasih sarung setir lagi, sudah oke sih ini. Suara mesin tadi kalau kita tes juga kerasanya halus ya suaranya, peredamannya juga baik. Meskipun tadi kita sampai
mungkin RPM 5000 ya. Itu suara mesinnya ada masuk ke dalam tapi nggak terlalu keras. Oke sih, peredamannya ini oke. Ini memang kita nggak bisa ngetes 0 ke 100. Mungkin tes kita nggak bisa selengkap reviewer yang lain karena keterbatasan alat dan keterbatasan lahan tes. Jadi kita berikan yang bisa kita berikan ke kalian. Semoga info dari kita ini cukup bermanfaat. Nah, kalau kalian cari mobil tahun muda, harganya yang termasuk murah ya. Ini kalau tipe GL ini sekarang di tahun 2022 ini kurang lebih pasarannya antara 160 sampai 170 juta untuk yang GL manual ya. Tergantung kondisi mobilnya. Itu kalau kita lihat dari pesaing-pesaingnya ini yang termasuk salah satu yang termurah. Kalau boleh bicara jujur, mungkin ada dari pesaingnya yang sekarang harganya tahun yang sama mungkin lebih murah, tapi kalian perlu ingat, mungkin mereka sudah ganti generasi. Tapi kalau kalian beli mobil ini mobil masih model yang terbaru sampai sekarang, meskipun sudah ada yang mengalami improvement, tapi untuk tipe GL dari eksterior itu masih sama persis. Jadi untuk model velgnya masih sama, kemudian untuk fascia depan juga masih sama, fascia belakang juga masih sama. Jadi kalian beli yang tahun 2018 pun masih terlihat seperti yang paling baru. Kemudian yang kita harapkan dari R3, memang dia sudah oke, sudah ada improvement cukup banyak, seperti armrest sudah kembali, kemudian AC-nya sudah digital, dan itu pengaturan yang paling lengkap di antara rival-rivalnya. Cuma kita masih berharap di tengah itu diberikan headrest, kemudian pengaturan untuk seat belt ini dikembalikan, karena itu membantu sekali. Kalau orang yang nggak setinggi saya, mungkin untuk seat belt dengan ukuran segini itu agak ketinggian. Kemudian untuk hand grip itu kalau boleh dikembalikan seperti yang dulu model retract, ataupun kalau misalkan tidak model retract, model fix seperti ini tolong dirapikan supaya nggak kelihatan bautnya, jadi bisa mengangkat rasa dari mobil ini, kesan murahnya lebih nggak kelihatan. Kemudian untuk mobil zaman sekarang, oke, lampu sudah LED, yang ini belum, masih oke karena ini menggunakan proyektor. Tetapi saya rasa untuk daytime running light DRL atau DRL itu sebetulnya sudah menu wajib lah ya untuk mobil-mobil zaman now. Kan di R3, setahu saya hanya R3 sih yang belum ada ya. Untuk yang R3 Suzuki Sport itu memang sudah ada, tapi itu saya katakan itu bukan daytime running light karena bisa dinyala matikan. Oke, mungkin itu aja sih. Selebihnya dari itu, ini mobil yang mengasihkan, dikemudikan sendiri enak. Kemudian untuk duduknya di baris kedua maupun baris ketiga itu enak banget, karena baris ketiga itu nggak dianaktirikan, jadi baris ketiga itu kakinya masih tertopang dengan baik. Beda dengan pesaing-pesaingnya yang saya rasakan ya, di pesaing-pesaingnya itu masih baris ketiga itu dianaktirikan, duduknya seperti jongkok. Kalau di mobil ini semuanya bisa merasa nyaman. Kemudian daya tampungnya, bagasinya itu mungkin kalau ada generasi berikutnya kalau bisa dipertahankan, karena itu bagus banget. Yang bagian bawah itu masih bisa tutupan bagasi itu masih bisa diturunkan, jadi kita bisa mendapat bagasi yang lebih luas. Itu sebetulnya lebih kepake sih daripada kalau untuk bagian bawahnya itu diberi sekat-sekat, itu sebetulnya agak kurang kepake ya. Oke, mungkin itu aja yang kesan-kesan kita dari Suzuki R3. Jadi nggak ada yang sempurna ya, mobil pasti ada plus minusnya. Kalau saya bilang ini worth it nggak kalau dibeli? Worth it banget, mengingat harganya juga, harga secondnya juga sudah cukup murah. Terus mobilnya, kabinnya juga cukup luas. Kemudian fiturnya kalau yang tipe GL ini nggak bisa kita bilang lebih lah, cukup semuanya ada.
Oke teman-teman, itu aja review singkat kita mengenai Suzuki All New R3. Oh ya, tadi saya ada kelupaan satu, mungkin di bagian dalam. Itu untuk Central Lock, itu dari generasi pertama sampai generasi sekarang itu masih tidak bisa auto door lock. Nah, itu mungkin bisa jadi improvement di model-model berikutnya untuk Suzuki All New R3. Nah, mungkin sekian dulu review dari kita. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen-komen di bawah, mungkin ada salah-salah kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Nah, kita mohon dukungannya juga. Jangan lupa tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di subscribe, share juga video ini ke kerabat kalian dimanapun kalian berada. Special thanks juga buat Kolmar General Kontraktor yang sudah meminjamkan unitnya untuk boleh kita review. Kalau kalian ada yang mau renovasi atau membangun properti, kalian bisa kunjungi Instagramnya Kolmar General Kontraktor Surabaya. Nanti akan kita cantumkan di samping. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.